Termasuk diantaranya yaitu sholat-sholat sunnah, yaitu adalah al-aidani, yaitu sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kenapa? Di sini di dalamnya disebutkan ada catatan sedikit kenapa kok dinamakan id begitu kan? Al-id mustaqun minal audi litaqarrurihi bitaqarruris sinin. Begitu. Kenapa kok dinamakan sholat id? Karena apa? Karena itu diulang-ulang setiap tahun id itu kan. Setiap tahun pasti terulang. Makanya dinamakan dengan sholat id. Au li'audi sururi fihi. Atau alasan kedua atau filosofi yang kedua, kenapa dia dinamakan sholat id? Karena pada sholat id itu biasanya kita itu mendapatkan kebahagiaan yang kembali kepada diri kita. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La turtin Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Semua sinillah. Kita firman Allah semua kita semua Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua ila mu'allif hadal kitab Syekh Ahmad Umar Asyadiri. Semua ila alim Mustafa semua ila Imam Malik. Semua ila Syekh Muhammad semua Hanafi semua ila mu'allifin wa jami'il musannifin. Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan kajian yang kemarin, yaitu sampai kepada pembahasan tentang sholat sunnah. Ya, sholat sunnah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatun nafli, an-naflu lughatan aziyadatu. Sunnah secara bahasa aziyadatu ialah bertambah. Definisinya sunnah secara bahasa yaitu adalah bertambah. Wa syar'an ma talabahu asy-syar'u talaban ghairu jazimin. Sedangkan definisinya sunnah secara syariat itu apa? Itu adalah sesuatu yang dituntut oleh syariat, namun tuntutannya itu adalah tidak tegas. Beda halnya dengan wajib begitu. Kalau wajib itu tuntutannya adalah tegas. Namun kalau sunnah tuntutannya itu adalah tidak tegas begitu. Wa nawafilus sholati kasiratun. Wa nawafilus sholati sunnah-sunnahnya sholat, sunnah-sunnah sholat, yaitu sholat-sholat sunnah. Dalam artian sholat-sholat sunnah itu banyak sekali. Minha al-idani wal kusufani wal istisqa'u wal witru. Termasuk diantaranya yaitu sholat-sholat sunnah, yaitu adalah al-idani, yaitu sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kenapa? Di sini di dalamnya disebutkan ada catatan sedikit kenapa kok dinamakan id begitu kan? Al-id mustaqun minal audi litaqarrurihi bitaqarruris sinin. Begitu. Kenapa kok dinamakan sholat id? Karena apa? Karena itu diulang-ulang setiap tahun id itu kan. Setiap tahun pasti terulang. Makanya dinamakan dengan sholat id. Au li'audi sururi fihi. Atau alasan kedua atau filosofi yang kedua, kenapa dia dinamakan sholat id? Karena pada sholat id itu biasanya kita itu mendapatkan kebahagiaan yang kembali kepada diri kita, katanya di dalamnya begitu.
Kemudian wal kusufani, sholat sunnah yang selanjutnya yaitu apa? Yaitu adalah sholat dua gerhana. Gerhana bulan maupun gerhana matahari. Wal istisqa'u dan sholat istisqa. Wal witru dan yang keempat yaitu adalah sholat witir. Wal rawatibu dan yang kelima yaitu adalah sholat sunnah rawatib. Kemudian wat tarawihu, yang keenam adalah sholat tarawih. Itu merupakan sholat sunnah begitu, sholat tarawih. Wat duha dan sholat duha. Wat tahiyatu dan sholat tahiyat, tahiyatul masjid begitu kan. Was sunnatul wudu'i dan sholat sunnah wudu. Dianjurkan kita itu setelah berwudu, kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah wudu. Wa tartibu hadhihi fil fadli katartibiha fid dzikri. Wa tartibu hadhil fadli. Jadi urutan-urutan ini itu sebagaimana urutan yang ada disebutkan di atas. Yang kalau ditanya yang utama itu yang mana begitu kan? Secara urutan ini. Yang utama secara urutan yaitu yang sesuai yang tadi, yang pertama hari raya, kemudian sholat gerhana, istisqa dan lain semacamnya begitu, dan terus sampai akhir. Yang selanjutnya sudah itu yaitu pembagian tadi, itu pembagian tentang sholat-sholat sunnah. Sekarang masuk kepada rincian yang pertama, yaitu adalah sholatul idaini, yaitu sholat dua hari raya. Sholatul idaini, Idul Fitri wa Idul Adha rakaatani. Yukabiru fil ula minhuma nadban bainal istiftahi wa ta'awudi sab'an. Salat Id, yaitu salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha, itu ada 2 rakaat. Yang mana ketika takbir pertama kita itu dianjurkan, disunahkan begitu, di antara iftitah dan ta'awud itu dianjurkan untuk melakukan takbir sebanyak, di rakaat pertama itu takbirnya sebanyak 7 rakaat. 7 rakaat. Salah, maaf ya. 7 kali takbir begitu. Kemudian wa fi saniyati qabla ta'awudi khamsan. Kemudian untuk yang kedua, di takbir rakaat yang kedua sebelum sebelum ta'awud itu dianjurkan untuk membaca takbir sebanyak 5 kali. Ya. Jadi jangan ditambah ya begitu ya. Biasanya kan ada yang meyakini 7 begitu. Ya, yang sunnah, yang warid itu 5. Kalau yang pertama 7, kemudian yang rakaat yang kedua 5. Kalau khutbah gimana gitu kan? Kalau khutbah itu nanti ada pembahasannya. Kalau khutbah itu ada yang 9, ada yang 7 begitu. Kalau khutbah, kalau orang berbaca khutbah, mungkin pas lagi Mas Alwi baca khutbah gitu, jangan 7 sama 5 begitu ya Mas. Tapi 9 dengan 7. Kalau khutbah beda. Kalau sholat 7 dan 5. Terus wa yaktubu ba'daha natban. Khutbataini yukabbiru fil ula minhuma tis'an. Ini disebutkan di sini. Ya, membaca wa yaktubu setelah melaksanakan sholat, kemudian apa yang dilaksanakan setelah itu? Setelah sholat dilaksanakan, setelah itu kita disunahkan untuk membaca 2 khutbah begitu. Yang mana pada khutbah pertama dianjurkan untuk membaca takbir sebanyak 9. Ofisaniyati sab'an, dan pada rakaat khutbah yang kedua itu membaca takbir sebanyak 7. Kemudian kapan waktunya? Waktunya itu baina tulu'i syamsi wa zawali, yaitu di antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, ya sampai siang begitu kan, sampai waktu zuhur masuk gitu. Ya, perlu diingat bahwa sholat sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha itu merupakan ibadah yang sunnah ya, tapi realitanya kebanyakan ya itu dijadikan yang wajib itu kan, sedangkan sholat sholat Jumat ya, sholat 5 waktu mereka itu tidak melakukan begitu kan. Jadi mereka itu belum bisa membedakan mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya begitu kan ya. Semestinya mana seharusnya, mana sebaiknya begitu kan, katanya bahasanya Ki Afif itu kan. Ya, masyarakat itu masih belum bisa membedakan mana yang seharusnya, mana yang sebaiknya. Bagus masjid begitu kan ya. Masjid bagus begitu kan.
Sedangkan mereka lupa bahwa yang seharusnya mereka lakukan adalah berjamaah, ya mengisi masjid begitu. Meskipun bagus ya, meskipun bagus, tapi pas waktu saat cuma 1 saf, 2 saf gitu. Tapi itu sudah baik daripada tidak dirawat sama sekali, katanya Kiai gitu kan. Sudah yang iya kan, mesti itu kan. Iya, daripada tak ada. Ya. Itu yang sholat itu kan ya Mas ya. Selanjutnya sholatul kusyufaini. Yang selanjutnya sholat sunnah yang selanjutnya yaitu adalah sholat 2 gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Sholatu kusyufi syamsi wa kusyufil qamari rakaatani. Jadi sholat gerhana bulan maupun sholat gerhana matahari itu dilakukan sebanyak 2 rakaat. Wa tajuzu fiha salasu kaifiyatin. Namun ya boleh itu dilakukan dengan sholat gerhana itu boleh dilakukan dengan 3 cara ya. Ada 3 cara begitu. Ihdaha wa hiya aqalluha an tusalliya raq'atai sunnati subhi. Cara yang pertama untuk melakukan sholat gerhana bulan maupun matahari itu bisa kita lakukan sebagaimana kita melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh begitu. Sholat sunnah sebelum subuh berapa? 2 rakaat. Ya ada rukuknya begitu kan. Ada sujudnya. Itu yang kaifiyah yang pertama begitu. Kemudian saniyatuha antu salliya bi ziyadati ruku'aini wa qiyamaini bila tatwilin. Yang cara yang kedua, kalau yang pertama gampang kan, sama seperti sholat sunnah sebelum subuh begitu kan, sholat sunnah fajar. Kemudian cara yang kedua, boleh kita itu menambah 2 ruku ya, menambah 2 ruku dan 2 berdiri bila tatwilin, dengan tanpa memperlama bacaannya. Berarti cuman ruku dan berdiri saja. Begini prakteknya itu. Prakteknya nggak usah sujud ya Mas. Kalau itu. Ya, nggak usah sujud. Mungkin yang terakhirnya. Kalau di sini berarti dilaksanakan 4 kali. 4 kali berdiri, kemudian ditutup nanti dengan tahiyat begitu. Caranya. Tanpa harus sujud begitu nih. Kalau sholat kusuf kan berbeda begitu kan dengan sholat yang biasa. Kecuali kita ikut cara yang pertama begitu kan. Cara yang pertama ya seperti sholat sunnah sebelum subuh, yaitu sholat fajar begitu. Cara yang kedua jangan diperlama begitu. Maksudnya nanti karena ada ulama yang mengatakan bahwa nanti di cara yang ketiga itu kita sholat 4 rakaat ya. Nah pada 4 rakaat ini setiap rakaatnya itu ada bacaannya itu Mas, bacaan-bacaannya yang panjang-panjang gitu. Ini saya bacakan, ada yang membaca surat Ali Imran begitu kan. Iya serius ini, ada nih. Ya. Kalau cara yang kedua itu nggak perlu diperlama begitu kan. Terus salisatuha antusalliya kadzalika bitatwilin wa yusanu ba'da khutbatani. Kemudian cara yang ketiga, sholat sebagaimana sholat yang kedua, yaitu sholat 4 rakaat begitu kan, 4 rakaat tanpa sujud begitu, tanpa sujud. Kemudian itu dilaksanakan sholatnya, tapi bitatwilin, dengan memperlama. Tatwil itu ukurannya seperti apa di dalam? Ailil qiyamati wa ruku'ati wa sujudati, yaitu ruku, kemudian berdirinya, kemudian sujudnya itu diperlama. Kemudian bi ayyaqra'a ba'dama yatlubu minal fatihati wal iftitahi wa ta'awudi fil qiyamil ula al-baqarah. Begitu yang pertama membaca surat al-baqarah begitu. Ya. Ya. Tapi kan sunnah. Ya. Kemudian kalau yang kedua, rakaat yang kedua membaca wafisani Ali Imran. Ya, kedua membaca surat Ali Imran. Ofisadisi An-Nisa begitu. Pada rakaat yang ketiga baca An-Nisa begitu. Rakaat terakhir baca Bizana hidup. Ofi Robi Al-Maidah. Kalau rakaat yang keempat baca surat Al-Maidah begitu kan. Ya. Ya ini kalau ini kan kalau ikut yang Mas, yang sempurna, yang akmal begitu kan ya. Ya, kemudian setelah apa namanya? Setelah sholat apa yang dilakukan? Ya sama, itu adalah berkhutbah itu ya.
Itu kan biasanya kalau di dalam Fathul Qorib, kalau sholat gerhana itu kan dibawa semua itu mas. Kayak embe, itu kambing, ternak, itu hewan ternak itu dibawa ke lapangan. Biasanya dilaksanakannya sholat itu di lapangan. Ya, bajunya itu gak boleh pakai baju yang bagus ya. Pakai harus ya ya buktikan bahwa kita itu lagi butuh sama Tuhan gitu ya. Ya, anu ya, nggak masih. Terus sholatul istisqa yang selanjutnya, sholat sunnah yang selanjutnya yaitu adalah sholat istisqa. Sholat gerhana itu ya. Ini yang membawa anu ini istisqa. Kalau gerhana itu kan ya biasa itu, kalau ada gerhana ya sholat biasa aja ya. Ini yang dibawa itu apa namanya? Kayak kambing ya. Ya, sholatul istisqa sekarang. Kita akan masuk ke pembahasan tentang sholat istisqa. Sholatul istisqa'i rakaatani ka sholatil idi. Sholat istisqa itu jumlahnya 2 rakaat sebagaimana sholat id begitu. Hampir mirip lah. Hampir mirip dengan sholat id. Wa yusannu qablaha aw ba'daha wa huwa al-afdalu khutbatani ka khutbatail idi. Kemudian dianjurkan di dalam sholat istisqa kita boleh melakukan sebelum melakukan sholat atau setelah melakukan sholat, yaitu membaca khutbah. Jadi khutbahnya itu kalau sholat itu kan sholat dulu kemudian khutbah. Nah kalau di dalam sholat istisqa itu boleh khutbah dulu kemudian sholat gitu. Atau dibalik, bisa sama-sama bisa. Wa yubdilu at-takbira fihi ma bil istighfari. Tadi disebutkan di atas bahwa sholat istisqa itu kan katanya mirip dengan sholat id begitu. Bedanya apa? Nah, bedanya itu takbirnya itu diganti dengan istighfar. Ya, kalau bacaan istighfarnya begini, kalau di dalam disebutkan wal aula kaunus sigatihi astaghfirullahal la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu anunya, istighfarnya yang dibaca ketika mau istisqa. Bisa dipaham ya mungkin ini mas, istisqa ya kan? Ini kan gampang ini. Terus sholatul witri. Ya, sholat sunnah yang selanjutnya adalah sholat witir. Sholatul witri min rokaatin ila ihda asyrota. Sholat witir itu kita boleh melakukan minimalnya adalah 1 rakaat sampai 11 rakaat. Sholat witir. Biasanya kita lakukan sholat witir itu pada malam hari setelah melakukan sholat tahajud begitu. Waktu min ada sholatil isya ila tulu'il fajri. Waktunya itu kapan? Ketika kita melaksanakan sholat isya sampai terbitnya fajar. Waktu sholatnya itu, sholat witir. Ar-rawatib. Kemudian, sekarang sholat rawatib. Ini sholat yang sering kita lakukan, sholat rawatib begitu. Ar-rawatibu al-mu'akkadatu ashrun. Ya, sholat rawatib yang mu'akkad, yang sering kita lakukan, itu ada berapa? Ada 10 sholat rawatib. Wahia rakaatani qabla subhi. Sholat rawatib yang dianjurkan, yang sering kita lakukan, yang sangat muakkad begitu kan, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian warakaatani qabla duhri, 2 rakaat sebelum duhur, itu sunnah. Warakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah duhur. Warakaatani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Warakaatani ba'dal isya'i, dan 2 rakaat ba'dal isya'i setelah isya'. Wa ghair muakkadati isnata asyrota. Itu yang muakkad kan ada 10. Kemudian yang tidak muakkad itu ada berapa? Isnata asyrota ada 12. Salat sunnah namun tidak muakkad. Kesunahannya itu tidak kurang dianjurkan lah begitu. Tapi sunnah tetap. Ya namanya sunnah dianjurkan tapi tidak kuat begitu kan kesunahannya. Itu ada 12. Kapan? Wa hiya rakaatani qabla dhuhri. Wa rakaatani ba'daha. Berarti kan 4 melakukan 4 ini kan. 2 duhur itu kan yang paling dianjurkan cukup 2 begitu kan. Tapi orang kadang ada yang melakukan 4 kali. Itu sunnah enggak? Iya, tetap mendapatkan kesunahan. Namun itu tidak muakkad begitu sunnahnya. Sunnah saja. Warbaun qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar. Itu tidak muakkad itu. Yang muakkad cukup 2
2. Berarti kalau tambah 4 berapa? 6 berarti ya. 6 lah kurang lebih. Rakaatani qoblal maghribi, 2 rakaat sebelum maghrib. Sunnah apa enggak? Sunnah, namun tidak muakkad. Kalau mau melakukan gimana begitu? Ya enggak apa-apa, bagus begitu. Rakaatani qoblal isya'i, dan 2 rakaat sebelum isya. Itu sunnah tapi tidak muakkad. Kemudian ini sampai sholat jemaah ya, nanggung ini soalnya ini. Sholat sunnah aja begitu. Sholat tarawih. Sholat tarawihi isruna rakaatan. Sholat tarawih itu ada 20 rakaat. Kullalailatin min Ramadhana, di tiap hari dari bulan Ramadan. Biasanya kita ini rutinan kita juga kan pas bulan puasa gitu. Wajibu antakuna masna. Ya, wajib dilakukan dua-dua begitu kan. Ya, jangan 4-4 begitu ya. Atau 5-5 begitu ya. Itu nanti masuk yang bid'ah begitu Mas ya. Iya, dolala begitu. Kapan waktunya sholat tarawih ini? Waktuha min ada isolatil isya'i ila tulu'il fajri. Yaitu sholat tarawih itu dilakukan semenjak setelah dilakukannya sholat isya sampai sebelum subuh begitu kan, sebelum terbitnya fajar. Kemudian sholat sunnah yang selanjutnya yaitu adalah sholat duha. Sholat duha ini juga termasuk dalam bagian sholat sunnah begitu. Aqallu sholati duha rakaatani, minimal sholat duha itu 2 rakaat. Wa afdaluha thamanin, paling utama adalah 8. Waktuha min irtifa'i syamsi, waktunya itu adalah sejak tingginya matahari ya, sejak tingginya matahari, terangkatnya matahari, qadra rumhin, seukuran tombak begitu kan, seukuran tombak, ilal istiwa'i, sampai waktu istiwa. Istiwa itu apa ya? Ketika sama antar bayangan manusia dengan manusianya begitu kan ya. Ya, sebelum tergelincir istiwa. Jadi kayak Mas Alwi ini habis ngarek jam 10 itu nggak apa-apa itu sholat duha, masih ada waktunya. Jam 11 tuh Mas, nggak apa-apa. Yang penting ya sebisanya lah begitu Mas, katanya ada guru saya itu kan ya. Minimal kalau kita itu nggak bisa sholat tahajud, ya minimal sholat duha lah, sempatkanlah salah satunya gitu kan. Terus dikit lagi nih Mas. Tinggal sisa 2 ini. Tahiyatul masjid. Kemudian sholat sunnah yang selanjutnya itu yaitu adalah sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid lidahilihi ayya waqtin rakaatani fa'aksaru bitaslimatin qabla julusihi. Jadi sholat tahiyatul masjid itu sunnah bagi orang yang masuk masjid kapanpun waktunya begitu kan ya, kapanpun waktunya. Ya, intinya dia baru nyampe ke masjid, sebelum duduk dia dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Wa tahsulu bi fardin aw naflin akhara aksara min rakaatin. Ya, wa tahsulu dan bisa diperoleh apa sholat tahiyat bi fardin setelah melakukan sholat fardu aw naflin akhara aksara min rakaatin. Ya, intinya kalau melakukan sholat sebelum melakukan sholat fardu itu bisa juga begitu kan, dilaksanakan sholat tahiyatul masjid ya, bisa juga. Kemudian selanjutnya sholat sunnah yang terakhir ini yaitu adalah sholat sunnatul wudu. Sunnatul wudu'i rakaatani fa'aksaru akibahu. Sholat sunnah wudu itu ada 2 rakaat atau lebih, yang mana sholat ini dilaksanakan ketika kita habis wudu, kemudian itu kan biasanya ke mushola gitu kan, atau kita di rumah ambil wudu sebelum tidur, ambil wudu kemudian sholat sunnah wudu itu dianjurkan. Nah, wa tahsulu bima tahsulu bihi at-tahiyatu, ya juga sama ini, yaitu 2 rakaat sebagaimana sholat sunnah tahiyat begitu. Ya.
Saya kira cukup. Sebelum saya akhiri, saya tuh kemarin sempat baca itu kan dalam kitab Al-Hikam, disebutkan ada kata-kata ya, ini motivasi bagi diri saya ya. Ya, motivasi bagi diri saya, barangkali juga sama teman-teman juga bermanfaat begitu kan. Beliau mengatakan dalam kitabnya, Syekh Imam Ibnu Athaillah mengatakan, idza waqa'a minka dambun fala yakun sababan liyasaka min husulil istiqomati ma'a rabbika faqad yakunu dzalika akhiru dambin qaddara 'alaika. Ibnu Athaillah mengatakan, jika engkau terlanjur melakukan dosa, maka jangan sampai hal ini menyebabkan engkau putus asa untuk mendapatkan istiqomah menghadap Tuhanmu. Ya kan? Kalau semisal kita melakukan dosa sebesar apapun, jangan pernah kita putus asa dan berhenti untuk melakukan ibadah kepada Tuhan begitu. Karena apa? Faqad yakunu dzalika akhiru dambin qaddara 'alaika. Maka dahulunya beliau, karena mungkin saja dosa yang kau lakukan itu adalah dosa terakhir yang telah ditakdirkan atas dirimu, begitu kan? Ini bagi saya ini sangat sangat luar biasa sekali maknanya, begitu kan? Jangan pernah putus asa, sebesar apapun dosa kita kepada Tuhan. Kalau kita itu sudah kadung melakukan dosa, jangan pernah kita itu menjauh kepada Tuhan, begitu kan? Tetap merasa ya, Tuhan itu melihatlah kepada kita, ya begitu kan? Bisa jadi Allah itu melihat kepada kita, kemudian ditakdirkan bagi kita itu adalah dosa terakhir bagi kita. Maksudnya bukan mati ya, maksudnya ya, kemudian besok-besoknya kita diberikan hidayah oleh Tuhan, begitu kan ya. Ya, semoga kita dijadikan orang-orang, termasuk orang-orang yang istiqomah ya. Selalu diberikan petunjuk sama Allah ya. Jangan pernah apalah, intinya jangan pernah putus asa lah. Istiqomah terus, belajar, beribadah, lakukan amal kebaikan lah sebisa kita, begitu Mas. Insya Allah Tuhan tidak tiduran, begitu kan ya. Jadi yang sering dikatakan Mas Budaya, pasti Tuhan itu mendengarkan lah begitu. Tuhan itu kan nggak kira pilih-pilih kan sama hambanya. Selagi kita menyembah Tuhan, insya Allah Tuhan melihat kita, begitu. Saya kira ini saja cukup. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.